Yang jadi permasalahan bukan urban, rural, bukan kota, desa, bukan Jakarta sama daerah lain, tapi yang menjadi permasalahan memang gapnya itu digital imigran sama digital native. Kan ICT Watch ini kan gerakan dari masyarakat sipil ya, gerakan dari akar rumput. Terus ada yang nyinyir nggak kalau misalnya ICT Watch itu kerjasama sama pemerintah? Biasanya kan gitu, wah ini LSM nih pajangan tangan pemerintah. Oh iya, ya itu sih saya pernah dimarahin itu. Apaan nih? Apaan nih? Oh gitu. Masa sih kayak gini? Emang beneran? FYP nih, FYP coy. Cari tahu di mana ya? Bentar. Podcast Catatan Tebet. Catat. Masih bersama dengan saya Bagus dan rekan saya yang Budiman. Saya kebetulan namanya nggak ada Budiman ya. Sasti teman-teman ya. Tapi terima kasih, mungkin nanti jadi inspirasi. Hari ini kita kedatangan siapa Mas Asti? Ya, sebenarnya sih ini sering beredar di mana-mana juga. Salah satu yang kalau kita bicara soal ICT Watch, kita nge-googling terus cari image itu munculnya wajah beliau. Kita langsung aja, hari ini kita punya Mas Ibe. Mas Ibe. Ini ada efek ininya kok, tepuk tangan. Iya. Ntar kita kasih efek Mas. Sehat Mas Ibe? Alhamdulillah Mas Bagus, Mas Asti. Luar biasa. Kita mau bahas soal grassroots Mbak. Dan CSO. Nah, tadi kan kita udah mention nih kalau Mas Ibe ini kan sebagai Direktur Eksekutif ICT Watch. Cuman kayaknya kita harus ngasih tahu juga nih ke Sosmedor. Sebenarnya apa Mas ICT Watch itu Mas? ICT Watch. Saya. Oke. Si lihat. T. Saya melihat teh. Watch jam. Jadi saya melihat teh jam. Oh, durasi. Setiap menit berharga banget sih. Jadi ICT Watch itu sebenarnya sebuah CSO, lembaga masyarakat yang punya concern di isu-isu ICT, Information and Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi. Kami sudah sejak tahun 2002 itu kita mendorong beberapa program, khususnya program yang namanya Internet Sehat. Jadi itu adalah program ya kalau sekarang sih orang kenalnya literasi digital lah ya. Jadi bagaimana menggunakan internet secara lebih positif gitu kira-kira. Oke, mungkin teman-teman juga sering kan kalau di mana-mana kita ngeliat internet sehat itu asal mulanya lahirnya ibunya adalah ICT Watch, ibu bapaknya ICT Watch gitu ya. Betul. Dan jangan lupa juga Mbak, sosmed ini tampilnya di internetsehat.id. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, di Instagram dan juga di Spotify. Betul. Kalau sambil nyetir, sambil naik motor gitu ya, sambil dengerin. Betul. Tapi jangan nonton YouTube kalau naik motor. Jangan, nggak bisa. Tapi sekarang udah phone holder loh Mas. Ya tetap aja. Tetap aja mau phone holder juga. Menyesatkan ya, tapi Spotify boleh lah ya. Spotify oke. YouTube juga bisa didengerin audionya aja. Iya. Tapi YouTube premium. Betul. Tapi kalau selama 20 tahun ini kan Mas, berarti ICT Watch 21 kalau 2023 Oh iya 2023 ya sekarang itu 21 tahun Mas. Itu kan ibaratnya udah dewasa ya kan Mas. Satu pertanyaan saya Mas, di tahun 2002 itu kebetulan saya masih TK mau masuk. Jangan sebut itu dong Gus. Apa yang kemudian mendasari dari ICT Watch Mas mau bergerak di bidang digital, utamanya literasi digital? Dulu itu di 2002 saya belum di ICT Watch, jadi saya nggak bisa cerita. Yang tamu yang sebelumnya. Enggak, jadi gini. 2002 itu sebenarnya ICT Watch melihat dulu kita kerjasama sama berbagai mitra juga sebenarnya pada saat itu sudah dengan AppGI misalnya. Kita melihat penetrasi internet mulai meningkat tuh. Ya. Orang udah mulai pakai internet, walaupun dulu istilahnya pakai dial up. Kenal gak sih sama dial up? Tunggu dulu, di tahun-tahun itu saya belum pernah pakai itu. Saya taunya itu Mas, jadi pakai sambungan telepon gitu ya. Kalau itu tuh, kalau Telkom tuh punya, jadi pakai modem sama. Cuman pakai sambungan telepon, jadi suara modemnya tuh klik gitu. Kalau dulu tuh ada iklan yang sangat terkenal itu dari Telkom, mereka punya layanan internet namanya Telkomnet Instan 080989 kali. Saya kayaknya itu lagunya Instan. Nah, itu kan kalian nggak kenal ya. Kayak lagu itu ya. Mbak. Kita kan mungkin agak itu narasumber yang episode sebelumnya itu sangat familiar dengan lagu itu. Nah,
mulai maksudnya internet sudah digunakan tidak lagi di sekolah, di kantor, di kampus, tetapi sudah masuk ke rumah-rumah ya. Jadi, nah disitulah sebenarnya akhirnya kita berpikir bahwa infrastruktur yang masuk ini perlu diimbangi dengan proses edukasi juga, proses penguatan kapasitas masyarakatnya juga terkait dengan pemanfaatan internet ini. Oleh karena itu kita masuk dengan mengambil menciptakan brand internet sehat ya, kemudian kita ya mulai membuat konten-konten untuk edukasi ke masyarakat bagaimana memanfaatkan internet dengan lebih positif dan meminimalisir dampak negatifnya. Itu sih kira-kira seperti itu. Wah, dia langsung ini ibaratnya itu gercep gitu ya Gus ya. Jadi langsung pada saat muncul teknologi baru langsung tahu bahwa dibalik semua hal yang baru selalu ada dampak yang harus diantisipasi. ICT Watch langsung bergerak ke situ. Tapi by the way Mas, di awal tahun 2022 walaupun Masnya belum ada di situ, itu berapa banyak orang sih sebenarnya menginisiasi ICT Watch? Nah, itu pertanyaan yang sulit bagi saya. Susah ya? Adalah beberapa, kurang nggak sampai 10 orang, dan sampai sekarang pun kita memang bukan organisasi yang besar. Kita memang organisasi yang kompak, yang kecil, jadi ada memang beberapa orang, tetapi yang kita dorong paling utama adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mitra-mitra kita dengan multi stakeholder. Itu yang paling utama kita dorong. Jadi tidak kita tidak mengandalkan dalam tanda kutip kemampuan internal kita, tetapi juga kita memang lebih mendorong networking, lebih mengembangkan jejaring kita. Gitu. Ini kunci juga buat anak-anak muda mungkin yang hari ini pengen bikin sesuatu gitu ya, atau pengen mendirikan CSO nanti, ibaratnya berguru pada ICT Watch nggak harus rame-rame banyak untuk membangun, tapi dikit aja sebenarnya udah bisa gitu ya. Yang penting berjejaring ke yang lain. Oke. Aku mungkin sedikit balik lagi ya Mas tadi soal inisiatif dari ICT Watch melalui internet sehat ya. Pada waktu itu kan bagaimana kemudian gerak dari ICT Watch Mas? Apakah bersama dengan pemerintah pada saat itu? Karena kan yang kita tahu kan ICT Watch ini kan gerakan dari masyarakat sipil ya. Gerakan dari akar rumput yang kemudian punya visi yang sama, punya keinginan yang sama, bahwasannya ekosistem internet ini harus kita lakukan jaga dan juga pendidikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana menggunakan internet dengan sehat. Apakah kemudian pada waktu itu ICT Watch bergerak sendiri bersama dengan tadi jaringan-jaringannya? Apakah kemudian bersama dengan pemerintah Mas untuk awal itu? Yang jelas kita sih mencoba bekerja sama dengan seluruh pihak ya. Pada saat itu memang awalnya kita lebih banyak bergerak sama teman-teman dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dulu itu ada komunitas Sekolah 2000 juga gitu ya, yang memang punya concern yang sama terkait dengan bagaimana memanfaatkan internet yang lebih baik gitu ya, lebih produktif. So ya itu yang kita kembangkan. Pada saat itu kita belum sama pemerintah sih belum jalan, cuman memang sudah istilahnya ya sounding gitu ya, mungkin secara dengan skup yang lebih kecil sih sudah mulai jalan, tetapi yang kita lebih dorong pada saat itu memang karena kita tadi disebutkan memang berasal dari akar rumput ya, kita memang nyoba dulu aja, yuk siapa teman-teman yang mau ikut bareng, yuk siapa yang bisa bantu ini, siapa yang bisa bantu itu, gerak bareng untuk kemaslahatan umat bersama, kemaslahatan netizen Indonesia. Tapi kan tahun 2002 itu isu tentang internet masih baru ya Mas. Iya, Mas. Menemukan orang yang satu visi, satu passion, terus kayak kalau kita masih jatuh cintanya kan susah ngeliat kejelekan ya. Oke. Kalau misalnya sama nih kita baru lihat internet, baru jatuh cinta, gimana menemukan orang yang bisa bareng-bareng ngeliat, oh ini bakal ada suatu saat dampak buruknya kalau kita nggak waspada. Iya sebenarnya waktu itu juga lebih banyak dengan teman-teman komunitas internet sih. Jadi memang orang-orang yang memang banyak terlibat di isu pengembangan infrastrukturnya, kemudian konten-konten web dan lain sebagainya. Jadi ya mereka juga sudah lekat, dan justru tantangan kita pada saat itu adalah bagaimana internet ini nantinya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk bisa terkoneksi dengan dunia luar, bisa melihat yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, tetapi ini bisa dijadikan alat yang lebih produktif, alat yang lebih sehat gitu. Nah ini yang menjadi kunci buat kita sebenarnya, menjadi titik titik persamaan dengan teman-teman yang lain yang punya misi yang sama. Itu sih poinnya. Jadi
Ya ini memang kita pada saat itu dengan komunitas internet, tetapi ya kita mulai masuk ke sekolah misalnya. Ya karena sekolah waktu itu istilahnya sudah mulai mengenal, tapi belum jelas meraba-raba juga apa sih internet, apa dampak positif buruknya, masuk ke pengajian-pengajian misalnya ke kampus-kampus dan lain sebagainya. Nah itu yang memang kita coba itu bareng sama teman-teman yang lain. Ada nggak sih pengalaman, berarti Mas Ibe sendiri join ICT Watch di tahun 2000-an berapa? Agak abstrak sih saya ya. Agak tapi sebelum itu saya mengenal salah satu pendirinya salah satu co-foundernya ya Mas Doni itu sejak 2005 gitu ya. Pada saat itu kita mengerjakan satu pekerjaan bersama terkait dengan pelatihan. Kemudian ya saya mulai kenal juga internet sehat dan saya tertarik. Mulai terlibat, mulai sering ngobrol, mulai sering terlibat sampai akhirnya juga bantu-bantu jadi narasumber, bantu bikin konten dan lain sebagainya. Terus saya nggak tahu exactly kapan saya akhirnya saya mulai main ke base campnya ICT Watch, kemudian sampai sekarang tuh saya nggak punya SK sebenarnya. Oh tapi ada akte notaris sudah ada sejak tahun lalu ya. Tapi sebelumnya itu saya nggak tahu. Saya ya udah bantu aja gitu. Oh jadi kecemplung gitu tapi kecemplung. Ya. Tapi tahun pasti itu nggak tahu kapannya. Iya, tapi sebenarnya Mas, 21 tahun ya Mas, ICT Watch ini. Capaian apa sebenarnya udah dilakukan ICT Watch? Didapatkan begitu ya? Satu nih, melalui literasi digital. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya, apa yang mendorong dari Mas Ibe kemudian untuk aktif di literasi digital? Karena kan kalau kita ngomongin soal literasi digital ini kan suatu hal yang nggak instan kan Mas, butuh proses, butuh perjuangan. Ya kan, dan membutuhkan waktu yang lebih gitu loh. Apakah sebenarnya menikmati ini? Apa bahagia menikmati ini atau gimana? Gitu? Atau terpaksa Mas? Langsung berpikir Masnya. Enggak, ini nanya ada dua pertanyaan yang jauh berbeda. Jadi yang mana dulu yang saya jawab? Yang satu dulu soal ICT Watch. Oke. ICT Watch sendiri, apa kalau capaiannya sebenarnya kita nggak apa namanya ya? Ya kalau ngomongin capaian sebenarnya kita pengen terus terang kita nggak punya apa namanya ya alat ukur yang benar-benar yang poinnya adalah kita pengen ekosistem digital akan menjadi lebih baik ke depannya. That's it itu ya. Itu yang ini. Tapi kalau apakah kita sudah berhasil atau belum ya itu masih kita juga tidak bisa ukurnya gimana juga. Kita maksudnya bukan masalah ukur tapi masalah kita juga tidak punya apa namanya ya kita nggak mau self proclaim juga bahwa kita sudah ini sudah itu. Tetapi yang pertama memang jargon internet sehat yang dikumandangkan sejak 2002 sekarang diadopsi oleh banyak pihak gitu ya, termasuk juga oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, oleh beberapa rekan-rekan dari sektor private, juga teman-teman CSO lainnya. Ini menjadi mainstream, istilah yang mainstream yang bisa dimanfaatkan, yang digunakan itu. Kalau dari sisi penghargaan ya kita juga alhamdulillah mulai di 2016 kita mendapatkan WCS Prize Champion dan menjadi winner di 2017 untuk program internet sehat ini di bidang dimensi etikalnya ya. Jadi kita berhasil mendorong menjadikan internet sehatnya menjadi contoh buat dunia juga, bahwa ada satu program yang bisa kita dorong bersama untuk mendorong penguatan kapasitas netizen Indonesia khususnya untuk membuat internet menjadi lebih baik. Dan tentunya sejak 2002 itu juga kita akhirnya digandeng oleh banyak pihak dari sisi pemerintah, dari sektor private, dari sisi CSO untuk bisa berkolaborasi bersama. Nah, itu buat saya sih itu yang capaian paling utamanya ya, karena kita dipercaya untuk bersama-sama mendorong kerja-kerja literasi digital di Indonesia. Berarti sudah pernah keliling ke semua daerah ya Mas ya di Indonesia? Bisa disebut seperti itu, tetapi yang lebih kita pentingkan sebenarnya adalah bagaimana mendorong teman-teman di daerah-daerah di Indonesia, di setiap provinsi di Indonesia ini yang bisa mengadopsi apa yang telah kita lakukan, konten-konten kita, program-program kita, itu yang lebih penting daripada kita yang kelilingan capek. Betul. Jadi ini juga notes, mudah-mudahan ada yang dengerin juga di daerah gitu ya. Kemudian kontak ICT Watch, oke, saya mau dong kerjasama sama ICT Watch untuk jadi pejuang literasi digital misalnya di daerah masing-masing. Tapi ini tadi menarik ya soal berkunjung ke daerah dan kemudian meliterasi. Tapi tadi pertanyaan kedua belum dijawab ya. Pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya punya pertanyaan saya.
Seneng sih, banyak tantangannya, banyak hal yang pembelajaran yang bisa saya dapatkan di situ, banyak ketemu orang, networking juga. Jadi sukanya itu lebih banyak lah, istilahnya saya lebih passion saya untuk bisa terjun ketemu banyak orang, membuat konten, mendeliver konten tersebut itu bisa tersalurkan lah di ICT Watch ini, di literasi digital. Tapi ya memang tantangannya juga semakin nyemplung ke dalam sini. Saya juga melihat tantangan semakin banyak. Indonesia luas, dari Aceh sampai Papua, punya 270 juta pengguna, 270 juta jiwa, populasinya 210 juta pengguna internet. Yang buat saya istilahnya betul tadi kata Mas Bagus, ini adalah program yang maraton ya, nggak bisa harus sprint tapi maraton. Jadi kecepatannya harus sprint, tetapi jaraknya maraton gitu loh, kayak seperti itu. Jadi ya memang ini kerja berat, saya bilang ini kerja berat gitu. Jadi kita nggak bisa sesantai lari maraton gitu, jaga pace-nya pelan gitu agar bisa mencapai durasi. Kita harus cepat-cepat, tetapi durasinya harus kuat sampai finish. Nah, finishnya entah di mana sebenarnya. Selama internet masih ada berarti. Selama internet masih ada, tantangannya berubah-ubah. Dulu kita bicara misalnya, tantangan paling banyak konten negatif, pornografi, kekerasan segala macam. Sekarang bergeser lagi. Ada pinjaman online sekarang marak gitu ya, kemudian pelanggaran data pribadi dan lain sebagainya, dan kemudian lagi nanti ada AI juga. Tantangannya berubah-ubah, tantangannya berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, dan saya yakin kolaborasi menjadi kata kunci karena ICT Watch nggak mungkin jalan sendiri. Ini keren nih, kolaborasi menjadi kata kunci. Jadi teman-teman silakan sering-sering main ke websitenya ICT Watch, kemudian ke Instagram kita juga ada di internetsehat.id, mungkin DM adminnya, Min, saya pengen nih habis dengerin ini, mau dong. Disapa biar nggak nganggur ya, kesepian. Supaya bisa ikutan sama kegiatan ICT Watch intinya gitu ya. Tapi tadi saya tertarik sama kegiatan yang memang sprint maraton ini gitu ya. Ada nggak sih cerita menarik dari daerah mungkin yang Mas Ibe pernah temuin? Misalnya kayak ada yang ngeyel banget, atau ada yang kayak curhatnya lama banget, ternyata mereka ngerasa kayak kena dampak yang sangat negatif, atau justru kebalikannya positif banget dari internet. Atau ngomongin internet di sana ternyata nggak ada internet. Iya, nah itu saya bilang dari Aceh sampai Papua tuh tantangannya beda-beda. Mulai dari yang tadi urusan infrastruktur gitu ya, kita sudah siap ini mempromosikan produk, misalnya UMKM mempromosikan produk daerah, tapi ya internetnya susah, bisa ada dari situ. Ada yang memang ya dari konten negatif juga, orang tua misalnya merasakan masih bingung cara menginikan orang tua. Jadi pernah juga misalnya saya di satu daerah kami bicara tentang digital parenting, bagaimana sih orang tua harusnya bersikap menjadi orang tua yang baik di era digital. Ini menarik ketika misalnya pas di sesi pertanyaan mereka ada yang menanyakan, masa sih nggak bisa pemerintah bikin HP yang dikasih ke anak aman? Mau instan. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi harus tahu ini tahu itu. Pokoknya anak-anak tuh aman pakai HP-nya. Iya itu gitu. Jadi kemudian juga pernah juga saya ke guru-guru gitu ya. Terus ada guru-guru yang bilang, ini kenapa sih yang diingetin orang tua guru, pemerintah perannya di mana? Lah ya kan saya lagi ngomongnya sama di depan orang tua sama guru ya, bukan di depan pemerintah gitu ya. Jadi jadi banyak hal-hal yang memang menjadi tantangan. Sekarang misalnya pelindungan data pribadi, Undang-Undang PDP baru keluar 2022 lalu. Mulai orang bertanya-tanya juga, kemudian mereka juga akhirnya mulai tersadarkan tidak boleh sembarangan gitu ya untuk share data pribadi orang dan lain sebagainya. Jadi tantangannya beda banget, beragam banget, dan ya semua punya keunikan masing-masing. Oke, berarti tapi ada satu cerita menarik nggak secara personalnya Mas Ibe yang sampai sekarang tuh diinget banget gitu? Ya itu sih, saya pernah dimarahin itu. Nyuruh-nyuruh kita doang. Iya, maksudnya nyuruh-nyuruh aja. Gimana sih pemerintah, masa sih nggak bisa bikin perangkat, gimana sih situs-situs masih nggak bisa diblok? Kenapa sih anak-anak dulu masih zaman main gamenya tuh belum di HP gitu ya, masih di warnet, di warnet. Di warnet sama kalau nggak di warnet ya itu tadi di pokoknya di tempat-tempat itu rental PS segala macam gitu ya. Itu kenapa sih nggak bisa dilarang aja? Anak saya malam-malam harus kerjaannya main ke sana, nggak bisa dilarang.
Lah itu kan peran orang tua ya gitu ya. Itu Makanya Bu, jangan cuma seneng bikin aja dong. kan itu peran, kenapa yang disalahin pemerintah, kenapa yang disalahin lingkungan segala macam gitu ya. Itu di warnet ada ininya, kenapa anak-anak saya bebas di sana? Lah, yang ngebebasin siapa gitu, yang ngasih uang ke warnet siapa gitu. Jadi Mungkin digembok kali pintunya. Nggak usah keluar jadi itu, anaknya. jadi ada tantangan-tantangan baru di era digital ini yang buat generasi X mungkin atau bahkan boomers gitu, bahkan generasi Y yang awal itu yang memang mereka tergagap-gagap. Mereka kan digital imigran, orang yang baru yang ketika lahir itu belum ada teknologi digital semasif ini. Jadi mereka tergagap-gagap ngadepin teknologi digital ini harus gimana sih? Ya, nah ini yang gap di antara digital imigran sama digital native, anak-anak Gen Y baru, Gen Z gitu yang ketika mereka lahir sudah ada teknologi digital, inilah sebenarnya menjadi tantangan juga. Ini gimana sih menjembataninya? Menarik ini, menarik. Jadi emak-emak orang tua di daerah tuh masih perlu memang Nggak cuma di daerah, nggak cuma di daerah, di Jakarta juga. Oh, di Saya ngomong ini di depan orang tua murid di salah satu TK di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu Waduh. benar-benar di TK elit dan segala macam. Sama anggapannya gitu, mereka masih terkaget-kaget, oh internet bisa kayak gitu loh, kenapa pemerintah nggak bisa gini ini segala macam. Itu masih sama. Jadi ngomongin, karena itu tadi yang jadi permasalahan bukan urban, Lokasinya. rural, bukan kota, desa, bukan Jakarta sama daerah lain, tapi yang menjadi permasalahan memang gapnya itu digital imigran sama digital native. Oke. Jadi dimanapun itu mereka akan orang tua banyak yang tergagap dengan urusan ini. ICT Watch punya program-program andalan apa sih yang bakal kira-kira dilakuin sepanjang tahun ini? Boleh di-spill dikit nggak sama teman-teman netizen? Barangkali kalau sosmed? teman-teman juga mau ikut Join. kan Mas, misal mau ngecek di mana, kemudian gimana cara joinnya, kasihlah spill dikit-dikit Mas. Sama sebenarnya kita masih berkutat ya banyaknya di isu edukasi, literasi digital. Kita punya tantangan yang utama sekarang menjelang pemilu 2024 ya. Kita sudah mulai melihat bagaimana hoax, bagaimana disinformasi, bagaimana ujaran kebencian mulai muncul di media sosial untuk menyerang yang bahkan mereka ini belum calon gitu ya, tapi yang orang-orang yang diduga akan mencalonkan menjadi presiden misalnya sudah diserang kiri kanan, walaupun di satu sisi juga dipuji kiri kanan juga. Nah ini menjadi tantangan yang kita juga siapkan di program-program edukasi kita. Kita masih bekerja sama dengan berbagai mitra, ada teman-teman dari penyedia platform, pemerintah, sosmed ya, Mas? platform medsos ya, pemerintah dan juga CSO lain. Kita mencoba melakukan berbagai gerakan juga di isu-isu itu, khususnya terkait dengan isu hoax, isu pelindungan data pribadi ya. Dua hal itu yang coba kita rumuskan, dan ya benar kata Mbak Sasti tadi, yuk teman-teman yang mau kolaborasi gitu ya, kita silahkan hubungi kami bisa lewat websitenya ictwatch.id atau lewat Instagram media sosial kami internetsehat.id di Instagram atau internetsehat di Twitter. Kita membuka sekali peluang karena balik lagi ke yang tadi, ICT Watch adalah organisasi yang kecil, tidak banyak orangnya. Yang kita fokuskan adalah justru membangun jejaringnya, membangun kolaborasi dengan mitra-mitra lainnya. Sebenarnya ICT Watch terbuka nggak sih sama kerjasama dengan pemerintah? Terus ada yang nyinyir nggak kalau misalnya ini, ICT Mas. Watch itu Ini kerjasama sama pemerintah? biasanya kan gitu, wah ini LSM nih panjangan rantai. tangan pemerintah. Rantai Nah itu pemerintah gimana? Jujur, saya tidak tahu apakah ada yang nyinyir atau tidak. Honestly, nggak ada yang pernah menyampaikan ke saya secara langsung, baik dulu ketika saya mulai terlibat maupun setelah menjadi direktur dalam 1 tahun belakangan ini. Saya nggak tahu kalau gunjingan di luar, tapi kalau ditanyakan ada nggak sih nyinyir bagaimana segala macam, saya tidak tahu. Di medsos kami pun tidak pernah terdeteksi seperti itu. Jadi ya as long as saya tidak mendengar, saya juga tidak akan menanggapi dan juga tidak akan ambil pusing. Karena apa? Buat kita tidak pernah memilih-milih sebenarnya siapa mitra kita, mau pemerintah, mau ya tentunya punya tujuan yang sama dan
dalam tanda kutip tujuan lain. Kalau misalnya tujuan lainnya itu memperkaya diri gitu ya, buat program internet tapi tujuannya untuk memperkaya diri ya, tentunya juga kita ini. Kemudian juga partai politik juga kita usahakan tidak terlibat secara maksudnya kita tidak mendukung ya secara langsung, tapi kita jika partai politik itu punya program-program edukasi literasi digital misalnya kita oke juga gitu ya, jadi bukan anti juga. Jadi kita terbuka intinya sama siapa saja, tidak hanya teman-teman CSO, platform media sosial, kita juga terbuka sama pemerintah. Banyak kerjasama kita dengan pemerintah daerah misalnya. Itu banyak banget ya sama dengan pemerintah daerah, kampus-kampus, kemudian komunitas-komunitas. Itu jadi ya itu tadi, kita tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan siapapun, asal sama-sama tujuannya yuk kita dorong literasi digital di Indonesia. Ya, gue sepakat sih Mbak soal itu tadi ya, sempat dimention juga sama Mas Ibe ya kan, bahwasannya yang ngomongin literasi digital ini nggak bisa sendirian Pak. Lo mesti kerjasama, gotong royong gitu loh, bareng-bareng. Karena ya itu tadi, proses literasi digital ini kita nggak cuman sprint aja di awal nih, tapi sprint dan juga maraton gitu. Betul, jangka panjang. Selama internet masih ada. Selama internet masih ada, dan juga itu jadi tugas bersama ya sebenarnya Mas Ibe. Bukan cuman selama ini yang inisiasi yang dilakukan ICT Watch, tapi juga mendorong bahwasannya masyarakat lebih aware terkait dengan isu-isu literasi digital, kemudian menciptakan ekosistem internet yang sehat kayak gitu. Iya, intinya menjadi netizen yang makin pintar gitu ya dengan kegiatan literasi digital. Oke deh Sosmeder, kita udah sampai di di closing ini acara podcast Catatan Tebet atau Catet. Jangan lupa buat kamu yang baru pertama kali mampir ke sini, di subscribe dulu YouTube channelnya supaya kamu bisa dapetin yang update informasi terbaru. Juga follow Instagram kami di Internet Sehat, di Facebook juga ada. Kemudian teman-teman bagi ke teman-teman lainnya, ke WhatsApp keluarganya, siapa tahu Bapak Ibu dengerin, jadi mereka bisa belajar juga bareng-bareng sama kamu di podcast Catatan Tebet. Terima kasih Mas Asti. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, semoga tetap waras.